Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktikum kali ini, kita akan mempelajari cara mengarahkan aliran teks menggunakan ekspresi reguler dan menggunakan perintah untuk memfilter file teks. Langkah pertama dengan perintah line papers dan redirection. Biasanya ketika menjalankan perintah, hasilnya ditampilkan di jendela terminal. Keluaran ini juga disebut channel. Disebut keluaran standar, standard output. Dilambangkan dengan istilah SDT out. Nomor deskriptor file untuk channel ini adalah 1. Kesalahan standar atau standard error, standar ERR, terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Ia memiliki deskriptor file 2. Pesan kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Langkah pertama kita mengklik Start untuk masuk ke dalam Ubuntu-nya. Di praktikum ini, kita akan menggunakan karakter redirection keluaran dari keluaran standar stdout dan kesalahan standar stderr ke file atau ke perintah lain, bukan ke layar terminal. Di sini kita akan login ke akun kita. Kita mengetik password. Setelah itu kita akan ke show application. Lalu di dalam show application kita buka terminal. Dalam terminal ini, langkah pertama menggunakan simbol redirection bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal stdout ke terminal ke file. Perintah cat dapat digunakan untuk menampilkan konten file dan akan digunakan dalam contoh ini. Perintahnya yaitu echo hello world dan echo hello world redirection my message dan get my message. Dalam perintah pertama, mengemas pesan stdout ke terminal. Seperti pada tampilan perintah echo hello world dengan petik 2. Dan perintah kedua, redirection output, alih-alih mengirim output ke terminal, itu dikirim ke file bernama my message. Dan perintah yang terakhir untuk menampilkan isi dalam file my message. Langkah kedua, saat menggunakan simbol kurang dari untuk di redirection stdout content file akan dihancurkan terlebih dahulu dengan mengetik perintah sebagai berikut ini, yaitu perintah echo petik 2 greetings kurang dari my message dan dengan perintah get my message. Perhatikan bahwa menggunakan satu simbol redirection akan menimpa file yang ada sebelumnya yang disebut clobbering file. Langkah ketiga, untuk dapat menghindari clobbering file dengan menggunakan kurang dari 2 kali, alih-alih menggunakan 1 kali dengan menggunakan kurang dari 2 kali untuk menambahkan file dengan menjalankan perintah sebagai berikut, yaitu perintah get my message dan perintah echo petik 2 how are you dengan menggunakan kurang dari 2 kali lalu ketik my message. Perhatikan bahwa dengan menggunakan kurang dari 2 kali, semua data yang dipertahankan dan data baru ditambah di akhir file.
Langkah keempat, perintah find adalah perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerja stderr. Perintah yang sangat fleksibel ini memungkinkan pencarian dengan jumlah opsi seperti nama file, ukuran, tanggal, jenis, dan izin atau permission. Seperti pada contoh, perintahnya find name base. Perhatikan, pesan kesalahannya menunjukkan bahwa tidak memiliki izin untuk mengakses file atau direktori tertentu. Ini karena sebagai pengguna biasa tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Langkah kelima, untuk redirection stderr, pesan kesalahan ke file, keluarkan perintah find etc name host 2 kurang dari rrr txt. Ingatlah bahwa deskriptor file untuk stderr adalah nomor 2, sehingga digunakan bersama dengan simbol kurang dari untuk redirection output stderr ke file bernama err.txt. Perhatikan bahwa 1 kurang dari sama dengan kurang dari. Langkah keenam, untuk mengarahkan stdout dan stder ke dalam dua file terpisah, gunakan perintah find etc name host kurang dari std.out 2 kurang dari std.err get std.err get std.out. Itulah perintahnya seperti pada layar. Dan perhatikan juga bahwa spasi diperbolehkan tetapi tidak diperlukan setelah simbol redirection. Langkah ketujuh, untuk mengarahkan output standar stdout dan kesalahan standar stderr ke satu file. Pertama-tama arahkan ulang stdout ke file, lalu arahkan stderr ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2 kurang dari dan 1. Seperti pada layar dengan perintah find spasi etc name host kurang dari find titik out 2 kurang dari dan 1. Dan untuk menjalankan, untuk mengeluarkan perintahnya dengan mengetik perintah cat find titik out. Bagian dari perintah 2 kurang dari dan 1 berarti mengirim stdr channel 2 ke tempat yang sama di mana stdout channel 1 berjalan. Langkah ke-8, input standar stdin juga dapat dialihkan. Biasanya stdin berasal dari keyboard, tetapi terkadang menginginkannya berasal dari file. Misalnya, perintah tr menerjemahkan karakter tetapi hanya menerima data dari stdin, tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Seperti pada contoh perintah tr a kecil min z dan a besar min z besar. Di sini ada contoh kalimatnya, "This is interesting" dan "How do you I stop sting?" Maaf, maksudnya dan kalimat "How do you I stop this?" Kalimat tersebut akan diubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Dan untuk kembali ke dalam
Dan untuk kembali mengetik perintah selanjutnya, sebelumnya kita harus menekan Ctrl D terlebih dahulu. Lalu langkah ke-9, perintah tr menerima input keyboard stdin, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengarahkan output ke stdout untuk membuat file dari semua karakter huruf kecil. Dengan perintah tr a besar min z besar, a kecil min z kecil, kurang dari myFile. Seperti pada di layar, tekan tombol Enter untuk memastikan kursor berada di baris bawah di eastward. Lalu tekan Ctrl D untuk menghentikan input. Untuk memverifikasi membuat jalannya file, kita akan menggunakan perintah cat myFile. Seperti pada di layar ini. Langkah ke-10, jalankan perintah untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang stdin dari file. Perintahnya cat myFile, tr a kecil z kecil, a besar min z besar, kurang dari myFile. Langkah ke-11, bentuk pengalihan populer lainnya adalah mengambil output dari perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. Misalnya, output dari beberapa perintah bisa sangat besar, sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat untuk dibaca. Jalankan perintah berikut untuk mengambil keluaran dari perintah ls dan mengirimkan ke perintah more yang menampilkan satu halaman data sekaligus. Seperti ada di layar, perintahnya itu ls min l garis miring etc more. Perlu menekan spacebar untuk melanjutkan atau juga dapat menekan Ctrl D untuk keluar dari daftar pada layar ini. Lalu, langkah ke-12 menggunakan perintah bernama cat untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database bernama garis miring etc garis miring sswd password, maksudnya file yang berisi informasi akun pengguna. Langkah ke-13, output pada contoh sebelumnya tidak diurutkan dan digulir dari layar. Pada langkah selanjutnya akan mengambil output dari perintah cat dan mengirimkannya ke perintah sort untuk memberikan beberapa perintah pada output. Seperti pada contoh, perintahnya yaitu cat min d.2 min vl garis miring etc garis miring pa ssw password lalu sort. Langkah ke-14, sekarang hasilnya diurutkan tetapi masih bergulir dari layar. Kirim output dari perintah sort ke perintah more untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, melihat file teks besar. Meskipun file teks besar dapat dilihat dengan perintah cat, tidak nyaman untuk menggulir mundur bagian atas file. Selain itu, file sangat besar tidak dapat ditampilkan dengan cara ini karena jendela terminal hanya menyimpan jumlah baris keluaran tertentu dalam memori. Gunakan perintah more atau less memungkinkan pengguna untuk melihat data
sebagai halaman atau baris sekaligus. Contohnya pada langkah pertama dengan perintah cat etc password. Perintah cat ini untuk menampilkan seluruh isi dari etc password file. Lalu langkah kedua menggunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file etc password. Dan langkah ketiga, ketik huruf H pada perintah more dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H tersebut tadi. Langkah keempat, tekan spacebar untuk melihat sisa dokumen. Lalu tekan tombol N untuk bergerak maju dan tekan tombol N besar untuk bergerak mundur. Langkah kelima, gunakan perintah ls untuk menampilkan seluruh isi file etc password. Kemudian cari kata bin lalu gunakan N untuk maju, N kecil untuk maju, dan N besar untuk mundur. Langkah keenam, dapat menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file secara default. Perintah head akan menampilkan 10 baris pertama dari file. Dengan perintahnya head _etc _password. Langkah ketujuh, gunakan perintah tile untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file dengan perintah tile _etc _password. Langkah ke-8, gunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama dari file dengan perintah head -2 _etc password. Dan langkah ke-9, jalankan baris perintah untuk mem-pipe out dari ls ke perintah tile, menampilkan 5 nama file terakhir direktori etc. Dengan perintahnya ls_etc tile -5. Langkah ke-10, ada cara lain untuk menentukan berapa banyak baris yang akan ditampilkan dengan perintah head, adalah dengan menggunakan opsi min_n atau min pagar, di mana pagar adalah jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah keluaran yang akan dikecualikan. Perhatikan simbol minus di depan pagar. Misalnya, jika _etc password berisi 27 baris, perintah akan menampilkan baris 1-7, tidak termasuk 20 baris terakhir. Pada contoh kali ini dengan perintah head min_n -20 etc password. Seperti pada tampilan bahwa baris yang ditampilkan berjumlah 7 tidak termasuk dari 20 baris terakhir. Selanjutnya, mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Dalam praktikum ini akan menggunakan rangkaian perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string karakter tertentu dalam aliran data, misalnya file teks. Langkah pertama, kita ketik perintah cd_etc. Penggunaan grep dalam bentuknya yang paling sederhana adalah untuk mencari string karakter tertentu seperti sshd di file _etc password. Perintah grep akan mencetak seluruh baris yang berisi kecocokan. Langkah kedua, ekspresi reguler adalah greedy, dalam artian bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Contohnya yaitu perintah grep root password.
Langkah ketiga, untuk membatasi keluaran, dapat menggunakan ekspresif reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Misalnya, tanda sisipan koret dapat digunakan untuk mencocokkan pola di awal baris. Pada contoh perintah grep petik 1 koret terus root lalu password. Langkah keempat, untuk mencocokkan sinkronisasi pola di mana saja pada satu baris, gunakan perintah grep petik 1 sync petik 1 password. Langkah kelima, gunakan simbol dolar untuk mencocokkan sinkronisasi pola di akhir baris dengan perintah grep petik 1 sync dolar petik 1 password. Langkah keenam, gunakan karakter periode titik untuk mencocokkan karakter tunggal apapun. Misalnya, jalankan perintah berikut ini untuk mencocokkan karakter apapun yang diikuti dengan Y, yaitu perintahnya yaitu grep petik 1 titik Y petik 1 password. Langkah ketujuh, karakter pipa atau operator alternatif bertindak sebagai operator atau misalnya perintah untuk mencoba mencocokkan SSHD, root atau operator dengan perintah grep petik 1 SSHD root operator petik 1 password. Bahwa pada perintah grep ini tidak mengenali pipa sebagai operator pengganti secara default. Perintah grep sebenarnya menyertai pipa sebagai karakter biasa dalam pola yang dicocokkan. Langkah ke-8, gunakan switch min E untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pengganti. Seperti pada layar, itu adalah perintahnya. Langkah ke-9, gunakan ekspresi reguler yang diperluas lainnya. Kali ini dengan grep dengan pengganti dalam grup untuk mencocokkan pola. String nope dan non akan cocok, yaitu perintahnya grep maksudnya petik 1 no dalam kurung bin petik 1 password. Langkah ke-10, menggunakan karakter kurung juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter, namun tidak seperti karakter titik. Karakter kurung digunakan untuk menentukan dengan tepat karakter apa yang dicocokkan. Misalnya pada contoh ini dapat menentukan 0 sampai 9. Perintah ke-11, misalnya ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, dapat menggunakan karakter kurung kurawal dengan angka yang dibutuhkan. Pada contoh yaitu angka 3 dengan perintah grep min E petik 1 buka kurung 0 sampai 9 0 min 9 tutup kurung buka kurung kurawal 3 tutup kurung kurawal petik 1 password. Bahwa ingin mengulangi pola beberapa kali, misalnya angka 3 tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.